Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-temanku sekalian, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah fid dunya dan akhirah. Amin. Oke, materi kita sekarang yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia menginjak bab yang ke-6. Materi yang pertama kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi ya. Oke. Yang mana pengertian teks diskusi dan diskusi itu berbeda. Yang mana di sini diskusi diterangkan yaitu diskusi dilakukan dengan tujuan mencari kesepakatan, kesepahaman, gagasan atau pendapat. Nah, itu pengertian dari diskusi. Terus teks diskusi ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah permasalahan dengan menghadirkan paling tidak sedikitnya dua pendapat atau sudut pandang yang berbeda. Itu pengertian dari teks diskusi. Oke, selanjutnya ini terdapat beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ya teman-teman semua dalam mengidentifikasi kekurangan teks diskusi. Antara lain, pertama kita perhatikan terlebih dahulu kesesuaian topik dengan pembahasan teks. Terus yang kedua, perhatikan ketepatan struktur tes. Perlu kita ketahui ya, di setiap kita membuat apapun itu positif ada strukturnya, dan struktur tersebut itu tidak boleh acak, melainkan harus urut dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Paham ya? Terus perhatikan ketepatan ciri teks kebahasaan. Nah, itu memakai kebahasaan apa? Nah, nanti ini akan kita bahas di belakang ya. Di belakang nanti ada ciri teks kebahasaan teks diskusi itu ada. Terus yang selanjutnya perhatikan kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia seperti ejaan dan struktur kalimatnya. Terus selanjutnya ini nomor 2, menemukan pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi. Pencatatan pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi atau seminar bertujuan agar seseorang bisa memahami sesuatu yang disampaikan oleh pemateri dalam diskusi atau seminar tersebut dengan mudah. Nah, itu yang dimaksud dengan seminar. Seminar ini adalah termasuk jenis-jenis diskusi. Nah, itu akan kita bahas keesokan harinya. Sekarang kita bahas mengidentifikasi ini dulu. Besok kita membahas jenis-jenis diskusinya. Itu terdiri dari seminar, panel, itu ini kita bahas besok ya. Nah, yang mana pada diskusi ini, yang mana pada diskusi ini itu ada yang bertugas. Nah, itu yang bertugas yang pertama yaitu harus ada moderator. Moderator adalah orang yang menjadi pimpinan diskusi, bertugas membuka, menutup diskusi, dan menengahi anggota yang berdebat serta membuat simpulan. Itu adalah tugas moderator. Jadi moderator ini tugasnya untuk menghidupkan suasana dalam melakukan diskusi. Terus yang selanjutnya yaitu ada peserta. Peserta itu orang yang mengikuti jalannya diskusi. Terus sebagai pendengar itu juga oke. Yang selanjutnya itu pemateri. Pemateri adalah orang yang menyusun serta menyajikan makalah atau materi diskusi atau sebuah isu, itu juga bisa ya, isu yang akan dipecahkan pada diskusi tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu ada notulis, yang mana notulis ini orang yang mencatat pokok pembicaraan dalam diskusi.
Pembicaraan meliputi tanggapan peserta, inti makalah, tanggapan penyaji, dan hasil diskusi. Nah, itu tugasnya notulis. Jadi notulis itu dari awal pembahasan diskusi sampai akhir itu ditulis oleh notulis ini. Terus nanti dia akan merangkum apa hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. Oke, yang selanjutnya di sini ada menemukan pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi. Bagaimana cara menemukan pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi? Kita simak ya. Seorang notulis biasanya akan membuat sebuah rangkuman isi pembicaraan diskusi yang sudah dilaksanakan. Rangkuman diskusi berisi seluruh kegiatan diskusi yang sudah dilakukan. Pokok-pokok pembicaraan yang harus dicatat antara lain, ini adalah tugas notulis ya, yaitu yang pertama, mencatat orang yang melakukan pembicaraan dan mengungkapkan pendapat. Nah, ini yang mengungkapkan pendapat siapa? Soalnya si A mengungkapkan pendapat ini. Nah, itu notulis akan menulis gitu. Terus yang kedua, mencatat isi pembicaraan seperti masalah yang dibahas, adanya pertanyaan, pernyataan, dan tanggapan. Nah, semuanya yang akan dibahas ini tentang bagaimana pendapat tentang anak kecil sudah bisa bermain gadget. Nah, itu positif, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, terus ada pernyataan pro dan kontranya, terus tanggapannya gimana. Itu dicatat oleh seorang notulis. Terus yang ketiga yaitu menyampaikan laporan pokok-pokok pembicaraan yang telah dicatat secara tertulis atau lisan. Nah, si notulis ini nanti akan menyampaikan pokok-pokoknya apa, gagasan utamanya apa, gagasan pokoknya apa, tuh yang paling penting itu apa gitu ya. Terus selanjutnya yaitu ada menemukan pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi. Mencatat pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi atau seminar dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah diajarkan bagaimana cara langkah-langkah mencatat pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi ya. Yaitu yang pertama, kita menyimak penjelasan dari pemateri. Nah, pemateri itu menjelaskan apa tentang anak kecil yang sudah bermain gadget, seperti contoh gitu ya. Itu. Terus yang kedua, mencatat bagian pendahuluan, isi serta penutup secara terperinci. Terus yang ketiga, menulis hal-hal atau poin penting dalam diskusi tersebut. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas, baik dan benar ya, yang sudah kalian pelajari di teks tanggapan. Oke. Terus yang kelima yaitu membuat simpulan. Nah, begitu kalian sudah melakukan langkah-langkah dari yang pertama sampai yang terakhir ini, baru si notulis ini membuat simpulan. Terus yang selanjutnya itu menentukan pikiran pokok teks diskusi. Dalam sebuah diskusi terdapat materi pembicaraan berisi hal-hal penting dalam diskusi tersebut. Kita dapat menentukan pikiran pokok dalam teks diskusi dengan cara sebagai berikut. Nah, itu yang pertama, kita memakai cara membaca teks diskusi dengan seksama atau dengan intensif ya. Jadi kita akan lebih mudah bila kita memahami teks diskusi itu dengan seksama, apa aja yang dibahas, itu apa ada permasalahan apa aja. Terus yang kedua, mencatat setiap ide pokok atau gagasan utama yang mewakili setiap paragraf. Nah, oke. Tuh. Jadi ide pokoknya yang paling di situ yang jadi pembahasan itu apa, itu ditulis. Oke, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya.
Silahkan teman-teman sekalian pahami, ditulis, supaya mudah paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.